Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nurfai dengan NIM 3 digit terakhir 008. Program studi teknologi rekayasa otomasi tahun 2025. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang list dan array dalam pemrograman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang list dan array. Next. Nah, oke. Di sini pengertian list adalah Nah, di sini kita akan membahas tentang list dan array dalam pemrograman. Oke, di sini pengertian list adalah struktur data yang berisi kumpulan elemen data yang disusun dalam urutan tertentu dan dapat menyimpan berbagai jenis data. Jadi itu, nah untuk ini, untuk list, ciri-cirinya, yang pertama bisa menyimpan data dengan tipe berbeda, misalnya angka, teks, boolean, ada lagi string, dan yang lain-lain. Yang kedua, ukurannya bisa berubah-ubah, elemen dapat ditambah atau dihapus. Nah, jadi di dalam programnya itu, misalkan kita memasukkan sebuah data, misalkan buah apel, nah itu bisa diubah ataupun bisa dihapus. Untuk yang ketiga, akses elemen menggunakan indeks dan dimulai dari 0. Nah, misalkan ini tuh dimulai dari 0 tuh contohnya di Python ya. Dia akan menghitung mulai dari 0. Oke. Nah, untuk contoh list di Python seperti ini. Nah, untuk penjelasannya nanti kita di program Python-nya. Oke. Nah, untuk array sendiri, struktur data yang berisi sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama tersimpan secara berurutan dalam memori. Nah, jadi itu tipe datanya itu berurutan, kayak semacam yang pertama, misalkan contohnya data, kita ambil peralatan kos gitu misal. Nah, jadi itu harus berurutan mulai dari kebutuhan yang perlu dan mana yang tidak perlu gitu. Jadi kita urutin dari yang perlu dan tidak perlu. Nah, itu contoh dalam kehidupan sehari-harinya ya. Kalau dalam pemrograman beda lagi. Nah, untuk ciri-cirinya, yang pertama, semua elemen dalam array harus memiliki tipe data yang sama. Misalnya semuanya integer. Oke, yang kedua, ukurannya tetap setelah dibuat, tergantung bahasa pemrogramannya. Nah, yang ketiga, akses elemen juga menggunakan indeks. Oke. Nah, ini untuk contoh array di Python. Nah, untuk penjelasannya juga sama seperti list. Nanti kita akan dijelaskan di pemrograman di Python-nya. Nah, oke, mari kita coba untuk memprogram di aplikasi Scratch dan Replit-nya.
false. Oke, di sini kita akan membuat program Python listnya. Yang pertama kita masukkan di sini kita masukkan inputnya dan ini salah. Oke, di sini kita masukkan kita masukkan di sini jumlah misalkan kita isi 20 balik di sini 15 di sini 10. Oke, nah lalu kita berikan outputnya untuk keluaran. Oke, di sini kita ketik peralatan. Oke, di sini nah oke, no. Kita masukkan jumlah. Oke, kita coba jalankan programnya. Nah, di sini kita outputnya ini 3. Kenapa 3? Karena di sini datanya ada 3. Di sini ada buku, terus dan laptop. Nah, untuk jumlahnya juga sama seperti data di sini. Nah, terus kita lanjut untuk misalkan kita ingin merubah. Nah, di sini kita nonaktifkan dulu biar tidak dijalankan. Nah, di sini kita masukkan peralatan. Ini misalnya kita masukkan tutup membuka kurung kotak, kita kasih angka 1, kita tutup, kita ganti misal
Coba kita jalankan. Oke, di sini tidak ada apa-apa karena sini kita belum kasih inputannya. Oke. Coba kita jalankan. Oke, di sini error. Kita masukkan ulang. Nah, bawahnya. Oke. Ini. Masukkan, lalu tutup. Nah, coba kita jalankan. Oke, di sini terjadi error. Kita cari. Oh ya, ini coba. Nah, di sini kan datanya buku, tas, dan laptop. Nah, setelah di sini kita mengganti datanya dan keluar outputannya, di sini kita kasih angka 1 karena kenapa angka 1? Nah, di sini dalam Python itu hitung mulai dari 0, maka dari itu buku bentuknya ke 0, tas 1, dan laptop 2. Nah, di sini kita lihat di sini yang ke 1 itu tas. Nah, tas di sini diganti oleh talkback. Nah, di sini kan kita inputnya di sini. Nah, lalu outputnya kita keluar talkback di sini. Nah, jika kita ingin menambahkan, misalkan kita ingin menambahkan satu item. Oke, misalkan kita ingin menambahkan item. Oke, sini kita ketik dan lalu kita tambahkan data. Misalkan kita tambahkan parfum. Oke, coba kita jalankan. Nah, di sini kita input data baru yaitu parfum. Nah, lalu di output muncul yaitu di sini datanya. Maka dari itu di sini data aslinya di inputannya 3. Nah, lalu untuk outputannya terdapat 4 data. Nah, karena kita menambahkan
kita cari jeda atau waktu, kita isi dengan 3 detik. Lalu kita ke variabel. Nah, kita masukkan jum ini. Nah, ini tuh sama aja kayak boolean. Dan itu kita masuk ke misalkan nih, bentar, kita cari ini, oke, kita taruh di sini, kita ganti di sini. Nah, kita coba tanyakan, misalkan ini oke, lalu kita jalankan programnya. Oke, ini 2 true. Nah, kenapa jawabannya benar? Karena di sini terdapat HP di sini, data HP-nya di sini. Nah, jika kita di sini kita masukkan if else-nya. Nah, lalu kita cari, oke, kita taruh sini. Oke, di sini kita cari variabel. Lalu kita di sini kita ubah menjadi jumlah. Oke, dari sini ubah dulu. Misalkan di sini 3. Ini oke. Nah, coba kita jalankan untuk programnya. Nah, ini 2 true, benar. Oke, ini. Nah, kenapa outputnya not oke? Karena di sini kita memasukkan data angka 3. Nah, karena di sini tidak ada data tersebut, maka di sini outputnya not oke. Maka dari itu untuk program if tidak terjalankan, dan program else itu terjalankan. Nah, beda lagi misalkan kita masukkan angka 1, lalu kita jalankan, jalan. Oke, nah seperti itu untuk pemrograman list dan menambahkan if dan else. Nah, lalu kita pindah ke Replit, kita tambahkan if-nya, if else-nya. Nah, oke, di sini kita misalkan buku. Oke, lalu kita print sini kita ketik ada deh. Nah, coba kita jalankan. Nah, untuk outputnya kita
mengikuti data yang sudah diubah di sini. Nah, jadi di sini terdapat buku, tote bag, laptop, dan parfum. Nah, di sini kan untuk if-nya kita input buku. Nah, kita kasih outputnya ada. Nah, karena di sini data inputnya buku itu ada, maka dari itu output untuk ada di sini itu ada karena datanya sesuai. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pemrograman